Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Tatiana, asal perguruan tinggi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dari kelas 2A dengan NIM 2021515333. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja mahasiswa sifat cahaya yang telah saya laksanakan pada tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni. Alat dan bahan yang dibutuhkan di sini yaitu senter yang berfungsi sebagai sumber cahaya berjumlah 1, kemudian gelas yang berfungsi untuk tempat menaruh air berjumlah 1, selanjutnya cermin berfungsi untuk memantulkan cahaya berjumlah 1, CDR atau kaset yang berfungsi sebagai media untuk mencoba cahaya dapat diuraikan berjumlah 1, selanjutnya pulpen sebagai media untuk percobaan cahaya dapat dibiaskan berjumlah 1, dan air untuk mengisi gelas bening pada percobaan cahaya dapat dibiaskan secukupnya. Jadwal pelaksanaan saya yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, selanjutnya melakukan percobaan di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, yang ketiga yaitu mengisi LKM pada hari Minggu 13 Juni 2021, selanjutnya membuat video presentasi pada hari Minggu 13 Juni 2021, dan yang terakhir mengupload video presentasi ke YouTube pada hari Minggu 13 Juni 2021. Pada hasil pengamatan, sifat cahaya merambat lurus. Berikut bukti foto terlampir. Manfaatnya yaitu biasanya digunakan pada lampu kendaraan atau pada teleskop. Selanjutnya, sifat cahaya dapat dipantulkan. Manfaatnya yaitu dapat menerangi objek atau tempat yang lain. Ketiga, menembus benda bening, yaitu manfaatnya untuk menerangi daerah lain sehingga dapat meluas. Selanjutnya, sifat cahaya dapat dibiaskan, yaitu manfaatnya dapat melihat suatu benda menjadi seperti bengkok ketika berada di dalam air. Yang terakhir, yaitu sifat cahaya dapat diuraikan, yaitu dapat melihat keindahan seperti pelangi. Diskusi. 1. Pada kendaraan bermotor Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung karena sifat cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil, agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. 2. Pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut, dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelahkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Jadi, atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Molekul merupakan gabungan dari udara ke medium yang lebih padat seperti air atau kaca. Cahaya akan membias ke arah garis normal, artinya cahaya akan bergerak mendekati garis yang tegak lurus terhadap permukaan kedua medium ini. Seperti percobaan pensil yang dimasukkan di dalam air, akan terlihat bengkok atau patah akibat dari perbedaan arah cahaya di dalam air dan di udara akibat pembiasan. Ketiga, Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Jadi, bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin itu adalah maya, tegak, dan sama besar. Karena Randi bercermin pada cermin datar, bayangan pada cermin datar akan sama besar dengan objek atau bendanya. Jarak bayangan pada cermin datar sama dengan jarak benda. Yang keempat,
Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi tersebut. Jadi, pelangi terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan yang mengakibatkan cahaya tampak melengkung menjadi sebuah pelangi. Kelima, gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang bisa dibuktikan oleh gerhana? Berikut penjelasannya. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Peristiwa gerhana ini terjadi karena cahaya merambat lurus melewati suatu benda, maka akan membuat bayangan. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah dengan melakukan kegiatan praktek ini dapat mengetahui bahwa pembiasan terjadi karena adanya pembelokan gelombang cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Selain itu, kita juga dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan membuktikannya secara langsung. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.